Baik pemirsa, terima kasih banyak Anda masih setia di layar kaca Anda dan saya akan menemani Anda 31 jam ke depan dalam program Para-Para Kita. Dan pemirsa, saya akan melanjutkan bincang-bincang saya pemirsa dengan Bapak Ronald. Baik Bapak, peran Bapak di segmen kedua seperti apa Pak? Silakan. Iya, terima kasih. Pada segmen kedua, kami telah melakukan beberapa kegiatan, walaupun fokus kami memang pada segmen satu. Untuk segmen dua, kami mempunyai beberapa program. Yang pertama kami sebut dengan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Ini kami sudah melakukannya di daerah penyangga. Jadi dalam program itu masyarakat diminta untuk melakukan pembibitan. Semua akan dibiayai oleh kementerian. Kemudian mereka akan menanam pada halaman atau pada kebun-kebun masyarakat. Jumlahnya tidak terlalu besar, tahun 2019 kurang lebih 15 unit. Jadi kalau Apakah itu dibagi ke masyarakat secara gratis atau seperti apa Pak? ya, jadi gini, KBR itu masyarakat diminta untuk melakukan pembibitan. Setelah mereka melakukan pembibitan, itu semuanya dibayarkan oleh pemerintah. Satu unit KBR itu kurang lebih 20.000 batang. Jadi kalau ada 15 kurang lebih 300.000 batang bibit yang sudah dibuat oleh masyarakat di daerah penyangga Siklop. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebut dengan kebun bibit desa. Ini mirip-mirip. Semuanya dibiayai oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian LHK. Sama juga, namun ini ada tambahan beberapa jenis buah-buahan yang semuanya pemilihan jenis sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat. Jumlahnya itu nggak banyak, 13 unit. Satu unit itu kurang lebih 40.000. Jadi mungkin ada sekitar 400-an ribu bibit sekian. Dan rencananya tahun ini akan dilakukan penanaman pada kawasan penyangga cagar alam Siklop. Itu yang dari sisi kami sebut sebagai sisi vegetatif. Nah, dari sisi sipil teknis, karena bencana kemarin itu banyak membawa sedimen ke danau, jadi begini, kami dari BPDAS ini berbicara dalam pengelolaan das. Rehabilitasi itu hanya satu bagian dari pengelolaan das. Bagaimana kita mengontrol sedimentasi, bagaimana kita mengontrol erosi, bagaimana kita mengontrol air tanah dan air permukaan. Itu yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan. Untuk sipil teknis, tahun 2019 kami sudah membuat 15, kami sebut dengan gali plak. Gali plak ini bagaimana kita mengendalikan sedimentasi. Jadi ada sungai-sungai kecil atau kali-kali kecil yang kita akan bangun, kita sudah bangun semacam bangunan konservasi dari bronjong, dan itu akan menangkap sedimentasi itu, menangkap pasir. Kemudian pasir itu kemudian akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijual untuk bahan bangunan dan sebagainya. Itu yang gali plak. Yang kedua juga kami sudah melakukan pembangunan instalasi pemanenan air hujan. Nah, ini dilakukan di rumah-rumah warga, jumlahnya tidak banyak, ini hanya 10 unit. Jadi itu bagian dari bagaimana kita mengurangi aliran permukaan atau air yang mengalir permukaan yang tidak masuk ke dalam tanah. Jadi air hujan itu ditangkap oleh rumah-rumah warga, kemudian ditampung di dalam bak-bak penampungan. Kira-kira seperti itu bentuk sederhananya apa yang sudah kami lakukan. Itu yang sudah kami lakukan. Yang berikut terkait dengan tadi Pak Bupati sudah sampaikan terkait dengan PT Freeport. Nah ini mungkin jadi PT Freeport itu memang diminta bekerja pada segmen 2. Mereka sebenarnya begini, PT Freeport itu punya kewajiban Pak Bupati. Jadi mereka belum berkontribusi sebenarnya. Itu adalah kewajiban PT Freeport di dalam melakukan rehabilitasi das. Ini terkait dengan izin pinjam pakai kawasan yang mereka lakukan di daerah Timika. Jadi PT Freeport itu oleh negara, mereka wajib melakukan rehabilitasi das seluas 3.800 hektar. 3.800 hektar, dan tahun ini kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan PT Freeport untuk membahas lokasinya, dan lokasinya itu mungkin kesempatan ini saya laporkan kepada Bapak juga, itu lokasinya di sekitar Danau Sentani. Semuanya berpusat di sekitar Danau Sentani, daerah selatan, termasuk di kampungnya Bapak di Buai.
di selatan dan sebagian di utara. 3.800 hektar, rencananya bulan ini lokasinya ditetapkan oleh Dirjen. Ditahan jawabannya Pak, baik pemirsa, karena ada agenda lain, Pak Bupati Jayapura, Fatih Soweto akan menghadiri tersebut, dan Bapak terima kasih banyak telah mengikuti acaranya kita di segmen pertama, dan pemirsa mungkin kita akan bincang-bincang lagi. Mungkin saya sebelum jalan seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura dan kota juga bahwa koordinasi ini terus kita lakukan dengan berbagai pihak, baik BNPB, BPBD, pemerintah provinsi, dan kementerian lembaga. Ada PUPR juga sedang melakukan normalisasi sungai. Kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penanaman dan penghijauan dan sosialisasi. Kemudian dari pemerintah daerah memberikan support yang lain seperti rehabilitasi perumahan untuk warga yang ada di pemukiman, pengungsian yang segera mereka harus masuk ke. Dan tanggal 16 besok kita akan buat ibadah syukur terhadap peristiwa ini. Ibadah syukur besok tanggal 16 itu juga nanti kita himbau di berbagai fasilitas umum, kendaraan atau gereja atau masjid bisa membunyikan lonceng pada saat terjadi peristiwa. Nanti akan diumumkan lewat RRI dan media-media lain, yang jelas jam 8 malam mungkin sekitar itu, tanggal 16. Kemudian juga ada sejumlah aktivitas masyarakat mempersiapkan untuk peringatan itu. Kita lakukan, tujuannya adalah bagaimana membuat penyadaran kepada kita semua bahwa peristiwa ini jangan ada lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Jadi memperingati 1 tahun besok itu adalah seruan untuk menjaga lingkungan. Bagaimana kawasan cagar alam Siklop kita jaga, kawasan penyangga benar-benar dijaga semua, tidak boleh ada aktivitas kecuali untuk penghijauan. Kemudian daerah aliran sungai di dalam kota Sentani dan sekitarnya itu dijaga, berapa meter dari aliran sungai itu tidak boleh ada aktivitas, apalagi perumahan. Nah, ini kepada pengembang dan berbagai masyarakat yang melakukan pembangunan di aliran sungai dari Siklop ke danau itu harus dikosongkan kurang lebih 15-20 meter. Itu hanya untuk penghijauan dan penataan. Sungai itu biar dia mengalir sesuai dengan yang sudah ada jalurnya dari dulu. Jangan dibelok-belekan dan jangan diganggu. Kalau diganggu dia akan mengalami hambatan yang serius dan itu bisa menimbulkan bencana. Sampah juga jangan buang di sungai. Sampah harus diarahkan. Jadi kita serukan itu. Jadi 1 tahun memperingati peristiwa bencana banjir ini bukan untuk kita mengenang kedukaan segala macam apa, tapi kita mau serukan peristiwa ini jangan terjadi. Kalau tidak terjadi, apa yang kita harus lakukan? Yaitu bagaimana menjaga alam ini lestari sebagaimana adanya. Kalau alam kita jaga, alam juga jaga kita. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, kesadaran ini yang kita harus bangun ke depan. Nah, kita berharap teman-teman lain, baik dari UNCED, dari Freeport, dari pemerintah provinsi, mari kita bergabung. Karena ini kita sudah sepakati sama-sama, kita tanda tangani di hadapan Presiden, semua harus gotong royong untuk mengadakan pemulihan ini. Nah, tapi belum ada yang bergerak, kecuali teman-teman dari kementerian lembaga, dari Kehutanan, Lingkungan Hidup, kemudian dari PUPR, kemudian BPBD sendiri, dan ada pihak-pihak. Ini yang kita himbau untuk semua. Dan masyarakat adat juga harus sama-sama bangkit dan kita sama-sama bisa menyuarakan dan mengedukasi semua pihak supaya Siklop yang saat ini disebut sebagai ancaman permanen. Nah, ini membutuhkan kewaspadaan kita semua.
Saya pikir itu ya perlu saya sampaikan, dan saya sampaikan terima kasih banyak untuk semua pihak yang membantu pada saat tanggap darurat sampai saat-saat pemulihan. Semua pihak, baik di Papua maupun di luar Papua, karena atas dukungan dan bantuan dan doa dari kita semua, kita bisa lakukan pemulihan ini bertahap, perlahan-lahan, dan bisa seperti ada sekarang ini, tapi kita terus akan lakukan. Dan kami mohon doa restu dari semua pihak. Semoga kebaikan kita dalam pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan akan mendapat kemudahan dan hikmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, mungkin satu lagi Pak, sebelum Bapak meninggalkan acara ini, terkait anggaran Pak, kira-kira mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Kalau anggaran dari tanggap darurat sampai pasca tanggap darurat itu, kita sudah menghimpun dana sekitar 31 miliar. Dan itu dari Pemda, kemudian dari sumbangan-sumbangan lain, dari pemerintah daerah di luar, dari Papua juga ikut menyumbang, kemudian dari masyarakat, spontanitas dari masyarakat, dari semua pihak, dari swasta. Nah, untuk ke depan, kementerian lembaga sudah komit untuk merehabilitasi itu, masuk dari kerja-kerja dari kelembagaan kementerian lembaga yang bersama. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, mereka sudah disiapkan dan mereka sedang kerja. Nah, kita dari PUPR juga seperti itu sudah bekerja. Kemudian dari BNPB juga sudah bekerja, dan kita masih menunggu kolaborasi yang kita sepakati itu terus kita ke depannya. Baik, terima kasih Pak Bupati atas kesempatan yang diberikan. Baik pemirsa, Pak Bupati mungkin akan meninggalkan kita pemirsa, namun perbincangan kita terkait peringatan 1 tahun pasca banjir ini nanti kita akan melanjutkan lagi pemirsa. Tetap jangan kemana-mana pemirsa, tetap stay di channel Anda. Kita akan kembali lagi pemirsa.